Selamat siang Bapak Ibu para peserta webinar herbal ramuan meringankan penyakit kuning. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir secara virtual di Zoom meeting untuk saling sharing ilmu dan juga menambah ilmu tentunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dinda, moderator yang akan memandu webinar herbal pada siang hari ini. Yang mana untuk siang hari ini kita akan ditemani dengan salah seorang trainer dari M-Fresh yang merupakan akademisi dan juga sekaligus praktisi herbal, sudah tersertifikasi BNSPRI, yaitu ada Bapak Apoteker Muhammad Ihwan Rizky, M.Pharm, C-Herbs, yang alhamdulillah juga sudah bergabung ya di tengah-tengah kita Bapak Ibu pada siang hari ini. Selamat siang Pak Ihwan. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ready ya Pak ya untuk webinar siang hari ini? Sudah. Dengan Mbak siapa? Saya lupa. Saya dengan Dinda Pak. Oke, baik Mbak Dinda. Sudah siap Mbak Dinda. Oke, baik Pak. Sebelum kita ke sesi utama ya Bapak Ibu dan juga Pak Ihwan, yaitu sesi pemaparan materi, mohon izin sebelumnya kita adakan dulu sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya, sebagai bentuk validasi kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Tidak lama, cukup sebentar saja. Jika memang nanti Bapak Ibu sedang tidak berkenan untuk menyalakan kamera karena sedang ada kegiatan ataupun apapun, tidak masalah. Namun untuk sesi dokumentasi di awal ini, saya mohon izin Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik. Bapak Ibu yang lainnya, mohon izin bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Kita adakan sesi foto bersama. Hanya ada 2 slide di laptop saya, nanti akan saya ambil satu-satu. Oke, baik. Saya mulai saja. Dari slide pertama, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Saya ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya melalui video mengenai tata tertib untuk webinar siang hari ini, mohon untuk bisa dipatuhi ya Bapak Ibu ya, terkhusus lagi poin terkait sertifikat. Jadi nanti setelah pemaparan materi kami akan kirimkan link presensi, jangan sampai terlewat untuk mengisinya ya Bapak Ibu, karena apabila Bapak Ibu tidak mengisi, maka Bapak Ibu tidak bisa klaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, ke sesi utama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Muhammad Ihwan Rizky. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Dinda, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya Mbak Dinda ya? Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya Mbak Dinda ya? Tinggal saya full screen. Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu yang seluruh hadir pada kegiatan webinar pada hari ini, ya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada IMTRES ya atas kesempatannya. Izinkan saya berkenalan dulu Bapak Ibu. Di sini mungkin kita sudah sering juga berinteraksi di webinar-webinar sebelumnya, atau kita juga sudah pernah bertemu di secara online ya dimanapun ya, baik itu kegiatan IMTRES maupun di luar IMTRES ya. Dan mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya ketemu dengan saya, karena memang saya biasanya mengisi materi yang berkaitan dengan herbal biasanya kalau di IMTRES ya. Kebetulan IMTRES ini lembaga LPK ya, lembaga pelatihan dan kursus ya, yang berkaitan dengan ada beberapa bidang ya. Salah satunya ada herbalis, trainer, sumber daya manusia rasanya, terus juga ada
Em, K3 juga rasanya bisa ya, dan ada beberapa bidang yang lainnya. Saya lihat digital marketing juga sudah ada juga ya. Baik, hari ini saya diminta menyampaikan materi yang berkaitan dengan ramuan yang membantu untuk meringankan sakit kuning Bapak Ibu, atau kita kadang menyebutnya istilah ilmiahnya adalah jaundice ya. Saya akan berkenalan dulu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang juga belum tahu ya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Muhammad Ikhwan Rizky, M.Pharm. Saya herbalis ya, Herbs. Saya juga trainer ya, dan juga saya juga asesor kompetensi ya, terutama untuk semua bidang teknis yang sudah saya ambil ya. Jadi selain trainer, herbalis, dan juga asesor kompetensi ya. Begitu. Saya juga penulis dan saya juga peneliti kebetulan ya. Terus ini pekerjaan saya Bapak Ibu ya, saya adalah dosen ASN, saya PNS di program studi farmasi FMIPA di Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan sudah jadi trainer kurang lebih 2 tahun ya di AMTRES. Terus juga saya owner dan ada apotek usaha kecil-kecilan ya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Juga ada usaha juga bahan kimia kecil-kecilan juga ya. Terus saya kebetulan trainer di AM Training Center ya untuk spesialis yang herbal terutama, dan yang trainer juga biasanya saya mengisi, dan asesor BNSP ya untuk asesor kompetensi. Saya posisi di LSP Kohespa Surabaya, dan konsultan untuk perusahaan jamu Pucuk Sirih. Pucuk Sirih ini di Kalsel, dia termasuk perusahaan jamu yang jamu lokal ya yang cukup besar ya, salah satunya. Terus saya penulis buku, saya redaktur dan reviewer juga untuk jurnal ilmiah begitu. Baik itu jurnal penelitian dan jurnal pengabdian. Terus organisasi, kebetulan saya adalah pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya berada di bidang standar ya, untuk pengurus IAI 2022-2026 ya, untuk yang PPIAI. Dan kebetulan saya juga ketua PCIAI Kabupaten Banjar ya, yang menjabat di periode 2022-2026. Dan saya ada di sebagai ketua Komite Farmasi di Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk bidang farmasi ya, Alkes, farmasi dan Alkes ya di periode 2022-2027 ya. Jadi keseharian saya kalau tidak di kampus, di laboratorium, mengisi trainer, menulis, di pabrik jamu, dan di organisasi begitu ya. Ini adalah sertifikat kompetensi yang sudah saya miliki, semuanya BNSP. Yang pasti saya punya sertifikat kompetensi sebagai apoteker, karena saya apoteker. Yang di luar apoteker, yang BNSP ada sertifikat trainer, ya, ada herbalis untuk tingkat yang pertama, madya, dan utama. Jadi herbalis itu ada 3 tingkatan, tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjut ya. Ketiganya saya sudah mengambil sertifikasinya. Terus untuk service excellent juga ya. Terus penulis buku non fiksi ya, dan juga refleksiologi message, pijat punggung, pijat kaki ya terutama. Terus K3 yang khusus para medis ya, klinik, apotek, rumah sakit, puskesmas ya biasanya ranahnya. Jadi yang khusus yang medis ya, para medis ya. Terus asesor kompetensi ya. Jadi ini ada beberapa sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu, yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai trainer dan juga sebagai dosen gitu. Ini nomor WA saya, dan ini adalah email resmi saya. Jadi nomor saya cuma ada satu, email ada beberapa, tapi yang sering saya buka yang email institusi memang. Saya menulis 6 buku ya. Yang terbaru dari kiri ke kanan ini dari yang lama ke yang baru ya. Yang botani farmasi ini menunggu selesai cetak ya. Jadi baru baru hari ini dikirimi cover resminya. Jadi saya pajang juga. Sebelumnya belum saya pajang masih. Ya, jadi ada beberapa. Terus juga buku herbalis juga lagi ongoing. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa naik cetak ya. Terus tahun depan juga targetnya akan ada buku aromaterapi juga satu, terus buku tentang aromaterapi. Kalau aromaterapi itu buku ajar, dan herbalis itu juga bisa keduanya. Tapi kalau untuk buku perkuliahan ini, botani farmasi ini buku perkuliahan Bapak Ibu, jadi biasanya cocoknya untuk kalangan mahasiswa. Ya kalau untuk kalangan praktisi mungkin yang etnomedicine atau yang fitoterapi itu bisa ya digunakan. Tapi kalau biokimia, farmakok ini juga untuk kuliah, tapi nanti di herbalis itu
buku farmakop ini akan saya transformasikan khusus untuk kalangan praktisi ya, karena praktisi perlunya yang praktis-praktis aja, gak usah banyak teori, pengennya yang praktek yang mudah gitu. Jadi dinantikan aja tahun depan akan ada buku herbalis ya. Itu Bapak Ibu buku yang saya tulis ya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ke materi pada hari ini ya. Hari ini saya diminta materi terkait dengan ramuan ya untuk mencegah penyakit kuning. Jadi penyakit kuning ini bisa itu belum terjadi, bisa juga sedang terjadi, bisa juga dia sudah terjadi ya. Jadi proses pemulihan. Jadi sebenarnya ketiganya eh, mungkin hampir mirip ya, penanganannya sama, tidak ada yang berubah dari ramuan yang dipakai, tetapi mungkin yang dibedakan nanti adalah pada kondisi pasiennya saja. Ketika kondisinya memang sangat drop, kita ingat prinsip herbal itu biasanya dia digunakan pada saat keadaan yang sifatnya kronis ya. Kalau sifatnya akut perlu segera saat itu juga, maka penggunaan herbal mungkin bukan jadi prioritas ya. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah ada yang praktisi mungkin yang memang udah praktek herbal. Ada teman-teman di sini memang yang masih baru, mungkin ada juga teman-teman di sini yang sudah memang akademisi ya, dosen juga ya, ada juga yang herbalis juga mungkin. Jadi kita ingat lagi bahwa prinsipnya herbal itu dipakai pada kondisi yang kronis biasanya, bukan pada kondisi akut atau yang segera. Jadi nanti kalau keadaan penyakit apapun begitu ya, kalau sifatnya akut, akut itu artinya mendesak saat itu juga dan harus diobati saat itu sesegera mungkin, itu memang herbal bukan pilihan yang utama. Itu prinsipnya ya. Jadi herbal juga kerjanya kan perlu waktu, perlu proses ya. Jadi kalau untuk pencegahan, saya rasa itu cocok sekali. Untuk masa pemulihan setelah pengobatan itu juga cocok sekali. Tapi kalau pada keadaan yang memang sedang akut ya mungkin belum bisa digunakan, ataupun kalau digunakan ya bersamaan dengan obat kimiawi ya, obat-obat sintetis. Tapi prinsip penggunaan antara obat sintetis dengan obat herbal itu ada lagi Bapak Ibu pembahasannya. Biasanya kita membahasnya di pembahasan dengan tema interaksi antara obat dengan herbal ya. Tapi itu mungkin di sesi lain ya Bapak Ibu ya. Nanti kapan-kapan IMTRES juga kadang mereka bikin pelatihan yang gratis juga yang terkait dengan interaksi obat antara obat dengan herbal, gimana cara mengatasinya dan apa-apa aja yang jadi perhatian ya. Itu mungkin di lain kesempatan. Yang pasti sih itu perlu diperhatikan. Terus juga kita lihat bahwa penyakit kuning, ya saya nyebutnya penyakit kuning aja karena memang umum digunakan ya. Meskipun ada yang menyebut gangguan hepar, ada yang menyebutnya hiperbilirubin, ada yang menyebutnya juga jaundice, ada yang menyebutnya juga ikterus. Ya, jadi sebenarnya istilahnya ada banyak ya, tergantung seperti apa. Mungkin kalau kita bicara di masyarakat bilang jaundice ya nggak ada yang tahu ya masyarakat, karena herbalis ini kan biasanya herbal ini arahnya di masyarakat ya, yang sifatnya bahasa medis mungkin tidak begitu banyak digunakan secara banyak gitu. Jadi lebih kepada penyakit kuning istilahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pernah membaca jaundice, ekterus, atau biasanya penyakit hepar atau biasanya juga hiperbilirubin, itu hampir mirip-mirip Bapak Ibu ya, meskipun ya ada beda-bedanya sedikit biasanya ya. Jadi untuk penyakit kuning ini merupakan penyakit karena gangguan fungsi hati. Kalau eh, di bahasa awamnya begitu ya. Jadi gangguan fungsi hati itu penyakit kuning ya. Tapi kalau kita bicara bahasa ilmiahnya ya, jadi penyakit kuning atau jaundice atau iktorus ini adalah kondisi ketika terjadi perubahan warna kekuningan ya Bapak Ibu ya. Pada kulit, pada bagian putih mata harusnya putih itu kuning, lalu juga pada membran mukosa, membran-membran yang ada di permukaan-permukaan. Ya jadi kuning semuanya. Ya, makanya dia disebut penyakit kuning. Ya, terus kita kadang kalau penyakit kuning obati dengan yang warnanya kuning dong. Nah, jadi prinsip itu juga ada betulnya. Tapi nanti kita lihat di bagian akhir ya ramuan apa yang memang cocok ya untuk keadaan seperti ini. Ya, selanjutnya kondisi ini biasanya terjadi akibat dari peningkatan kadar bilirubin. Ya, bilirubin ini biasanya pemberi warna pada feses dan pada urin ya sebenarnya. Dan bilirubin dihasilkan dari yang namanya sel darah merah, dia akan dipecah di hepar,
lalu menghasilkan bilirubin. Bilirubinnya harusnya disimpan ya di empedu biasanya ya. Jadi kalau misalnya disimpan di sana ya empedu nanti dia mewarnai urin dan mewarnai feses. Jadi akhirnya warnanya kuning urin dan feses kita itu. Ya, jadi seperti itu idealnya. Tapi kalau bilirubinnya di darahnya sangat tinggi sekali, itulah yang menyebabkan dia akan mewarnai kulit kita, mewarnai mata kita dan mewarnai daerah-daerah permukaan yang terlihat. Ya, makanya disebut penyakit kuning ya, atau kadang disebut hiperbilirubin. Ya, jadi kalau bilirubinnya banyak tapi adanya di empedu ya nggak ada masalah begitu. Ya, artinya dia ya memang disimpan di sana. Tapi di sini dikatakan banyak ketika dia berada di darah dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau kita mau menetapkan kadar bilirubin, biasanya uji lab ya, kadar bilirubin kalau saya tidak salah ingat 0,2 sampai 1,2, biasanya apa namanya? Kalau yang jadi masalah apabila bilirubin di atas 2 di dalam darah. Nah, jadi itu. Jadi bilirubin naik ya itu yang makanya jadinya kuning gitu ya. Jadi seperti itu mekanisme. Dapat terjadi pada segala usia. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bayi baru lahir warnanya kuning gitu ya. Terus itu sering terjadi gitu. Atau orang yang memang kena penyakit tertentu, misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, jadi kuning gitu ya. Matanya yang kentara banget. Kalau kulit kita hitam, nggak kentara kuningnya biasanya. Kalau kulit kita putih itu kentara ya kuningnya. Nah, biasanya mata. Kalau mata kan putih mata itu kan harusnya dia putih, tapi kok warnanya kuning gitu ya. Jadi itu jadi pertanyaan untuk kita, jangan-jangan nih kena ada gangguan hepar nih. Ya, kita lihat. Ya, ini penyebab umum ya. Kita lihat penyebab umum. Ya, misalnya masalah di bilirubinnya. Bilirubin ini jadi masalah, misalnya bilirubin harusnya disimpan di empedu tapi nggak bisa disimpan, banyak di darah. Ya, atau ada gangguan di organ tertentu. Ya, di batu empedu, di empedunya misalnya bermasalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa bermasalah di bilirubin. Jadi kalau kita bicara mekanisme bagaimana bilirubin ini bisa sebelum dia masuk ke hepar bermasalah, bisa jadi saat dia di hepar bermasalah, bisa jadi setelah keluar dari hepar dia bermasalah ya. Jadi seperti itu. Bisa juga karena ada talasemia di eh, sel darah merahnya bermasalah. Bisa juga sel darah merah bulan sabit atau biasanya anemia bulan sabit. Harusnya bentuk sel darah itu kan cekung ya bulat agak lonjong tapi bentuknya ini kayak bulan sabit. Ya, nah jadi itu masalahnya adalah di bahan bakunya. Kita tahu bahan baku bilirubin itu adalah sel darah merah ya, jadi itu bisa juga karena malaria, karena kan malaria kita tahu dia akan di darah, sel darah biasanya yang diserangnya, jadi bisa jadi masalah di sel darah merah. Ini tadi beberapa penyebabnya ya sampai ke malaria. Ini adalah faktor sebelum bilirubin itu dibentuk ya. Jadi bisa karena 4 hal ini masalahnya. Terus kalau misalnya bilirubinnya diproses di hepar, biasanya kalau yang bermasalah adalah gangguan hepar, maka biasanya penyebabnya adalah bisa virus ya, hepatitis A, hepatitis B ataupun hepatitis C ya. Terus bisa juga konsumsi alkohol, lalu heparnya rusak ya. Jadi yang bermasalah di sini adalah biasanya heparnya ya. Terus selanjutnya kanker ya, terutama kanker pada hati atau hepar itu juga bisa menyebabkan bilirubin meningkat lalu terjadi penyakit kuning gitu ya. Jadi kalau yang 4 hal di atas ini masalah di bahan bakunya, di sel darah merahnya. Ya karena bahan baku pembuat bilirubin kan sel darah merah ya ibaratnya. Terus kalau yang 3 hal ini, hepatitis, alkohol, kanker, itu masalahnya lebih kepada bermasalah pada heparnya atau tempat membentuknya bilirubin itu. Ya, sedangkan yang terakhir ini kita lihat ada batu empedu, termasuk juga permasalahan termasuk juga pankreas misalnya bermasalah, ya itu juga bisa terjadi karena kan biasanya eh, empedu, pankreas itu berdekatan. Jadi kalau pankreas bermasalah, empedu juga bisa biasanya terkena masalah juga. Yaitu ketika memang yang bermasalah adalah tempat penyimpanan dari bilirubin itu. Nah, jadinya beberapa hal ini bisa memicu penyakit kuning. Jadi kalau orang penyakit kuning, kita tidak bisa mengatakan itu pasti gara-gara gangguan hepar ya. Tidak selalu. Bisa jadi karena hal lain ya.
bisa jadi karena hal lain. Jadi ini adalah penyebabnya biasanya. Ya. Selanjutnya kita lihat penyebab berdasarkan usia, ya. Kebanyakan memang juga terjadi pada bayi yang baru lahir prematur, ya, yang biasanya tidak cukup ASI, atau bayi yang golongan darahnya berbeda dengan orang tuanya, tapi nanti ada antibodinya yang istilahnya baru mengenali air susu ibu, jadi akhirnya dia menganggap itu musuhnya, lalu menyebabkan bilirubinnya bermasalah. Tapi itu biasanya terjadi di awal-awal, ya. Terus juga mungkin kalau kejadiannya jangka panjang, itu biasanya yang bermasalah adalah sel darah merahnya bayi tersebut. Ya, jadi kadang kan kalau untuk bayi itu kan kalau dia agak kuning kan biasanya dijemur dulu di panas matahari pagi gitu ya. Terus juga diberi ASI terus gitu. Lama-lama dia biasanya sudah tidak menguning lagi. Jadi pada bayi itu biasanya dianggap hal yang wajar untuk bayi-bayi yang lahir prematur ya. Tapi ketika sudah sebulan, 2 bulan, jangka panjang kok masih bermasalah, begitu berarti itu ada sesuatu begitu ya, menjadi tidak wajar akhirnya. Nah, sedangkan kalau pada pasien dewasa, kebanyakan penyebabnya memang di hepatitis ya. Hepatitis berarti di heparnya terjadi inflamasi ya. Penyebabnya bisa jadi tadi ya, virus ya, hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi bisa jadi juga konsumsi alkohol yang dalam jumlah jangka panjang begitu ya, itu juga merusak hepar kita tahu ya. Terus kanker pankreas juga bisa ya, seperti saya bilang tadi, kalau yang bermasalah itu di pankreas, terutama terjadi kanker pankreas, biasanya empedu juga akan terdampak ya. Empedu terdampak, maka penyimpanan bilirubin bermasalah. Penyimpanan bilirubin bermasalah, akhirnya bilirubin banyak terdapat di dalam darah. Akhirnya dia tidak disimpan di mana-mana, akhirnya mempengaruhi warna pada kulit, pada mata, putih mata ya, seperti itu. Mungkin yang jadi perhatian kita kalau cuma sekedar penyakit kuning ya, terus dia biasanya sembuh sendiri atau istirahat itu bisa sembuh. Tapi yang jadi masalah kalau bilirubin itu dalam jumlah tinggi terus, Bapak Ibu, itu akan menyebabkan nanti kerusakan sel otak ataupun sel saraf. Bahkan kalau jangka panjang bisa menyebabkan kematian ya, karena bilirubin dalam jumlah yang tinggi dalam waktu yang lama itu bisa merusak sel saraf ya. Jadi pelan-pelan otaknya terganggu, juga pelan-pelan kerja fungsi otak terganggu. Jadi kita patut waspadai begitu ya, ketika sudah mulai ada gejala penyakit kuning, segera saja harus diatasi. Oke, ini adalah gejala-gejalanya. Tadi sudah saya sampaikan, yang utamanya sih kulit biasanya menguning ya, dan bagian putih pada mata itu menguning. Jadi itu yang umum terjadi ya. Terus juga mungkin pelengkapnya atau gejala lain bisa demam, sakit perut. Ini umum ya. Kadang kita sakit perut belum tentu penyakit kuning ya. Jadi belum tentu juga sakit perut itu penyakit kuning. Tapi kalau sudah putih pada mata menguning, kulit kita juga menguning, itu biasanya gejala yang utama yang terjadi ya. Terus bisa juga nanti urin berwarna gelap ya, karena yang mewarnai urin sudah tidak ada lagi ya di empedu, jadi akhirnya urinnya jadi berwarna gelap ya. Fesesnya juga berwarna hitam keabu-abuan ya, tidak tidak kuning cerah lagi warnanya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita setelah gejala, pengobatannya bagaimana? Kalau pengobatan konvensional, Bapak Ibu, biasanya dia pengobatannya sesuai dengan gejalanya dan sesuai dengan penyebab utamanya. Biasanya dia ke penyebab utama. Jadi sebenarnya penyakit kuning itu lebih kepada dampak dari suatu masalah. Jadi kalau mau menyelesaikan dampak ini tentunya masalahnya diselesaikan dulu. Ya, kalau di segi medis biasanya ya tergantung penyebabnya ini dulu. Ya, kalau penyebabnya di sel darah merah ya diobati ya, eh, dengan pengobatan untuk mengatasi sel darah merah. Kalau penyebabnya malaria ya malarianya diobati. Kalau virus hepatitis penyebabnya A, B, C ya diobati. Ya, tapi kalau virus kan biasanya tidak diobati antivirus ya, biasanya dikasih vitamin, dikasih istirahat dulu dan sebagainya. Ya kecuali sudah sangat parah biasanya baru dikasih antivirus, yang itu juga jarang ada dan harganya mahal, yang khusus untuk hepatitis ya. Terus untuk konsumsi alkohol itu juga dikurangi, dihindari. Nah, kalau kanker ya kankernya yang diobati. Kalau batu empedu
ya batu empedunya yang dipecah diselesaikan. Ya kalau pankreasnya bermasalah ya di pankreasnya diatasi ya. Jadi kalau terapi di dunia medis ya biasanya eh, sumber permasalahan itu yang diobati. Kalau itu sudah selesai, kuningnya hilang begitu. Ya, kuningnya biasanya berangsur-angsur hilang. Makanya kalau orang yang terkena hepatitis, ya misalnya hepatitis A misalnya, dia biasanya kan seminggu memang kuning ya, tapi kalau dia sudah istirahat, dia sudah minum obat, misalnya paracetamol, terus juga meningkat sistem imun, terus juga dia istirahat total begitu ya. Akhirnya nanti kondisi tubuhnya kembali seperti semula, nanti warna kuningnya sudah berkurang. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kita masuk ke terapi herbalnya ya. Ini adalah ramuan Kalimantan saya menyebutnya karena dia memang ramuan dari suku Dayak Bapak Ibu yang biasanya banyak digunakan. Jadi saya kalau selain herbalis ya, saya juga akademisi kan. Jadi kami juga banyak meneliti ya karena di Kalimantan Selatan itu ada suku Banjar, ada suku Dayak juga di Kalimantan Selatan. Jadi juga ada banyak begitu ramuan-ramuan dari daerah ya. Dan ini juga ramuan Kalimantan yang sudah didokumentasikan oleh BPOM dan dia sudah eh, secara ilmiah begitu dipastikan bahwa dia memang bisa digunakan sebagai pengobatan ya, baik itu untuk mencegah permasalahan pada penyakit kuning ataupun mengatasi penyakit kuning pada kondisi yang non akut ya. Jadi kita lihat ramuannya apa. Sebenarnya ramuan, kalau kita bicara ramuan, biasanya terdiri dari lebih dari satu tanaman. Biasanya, meskipun kalau satu pun itu nggak salah, ya. Tapi biasanya banyak tanaman yang digunakan di sana. Ya, banyak banyak herbal yang dipakai, ya. Karena kalau kita kembali ke prinsip obat herbal, dia bekerja tidak sendiri, dia pasti bekerja bersama-sama. Artinya semakin banyak, semakin bagus. Asal rasional ya Bapak Ibu ya, asal rasional. Bukan berarti 20 herbal dikonsumsi langsung itu bagus ya, tidak seperti itu. Artinya banyak tapi rasional. Ya biasanya mereka menggunakan lebih dari dua ya, makanya dua. Tapi kalau cuma satu pun kita tidak bisa salahkan. Itu juga bisa digunakan. Buktinya yang termasuk ke dalam fitofarmaka itu kayak meniran kan satu aja dipakai dia. Gak ada masalah begitu ya. Tapi kalau ramuan biasa di masyarakat itu ada yang satu, ada yang juga kombinasi. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi prinsip kerja herbal itu adalah biasanya sinergisme efek atau efek yang saling menguatkan antar senyawa di dalam satu tanaman itu atau saling menguatkan antar senyawa pada antar masing-masing tanaman. Jadi tanaman A, tanaman B saling menguatkan dia. Jadi seperti itu prinsip herbal. Dia kecil-kecil tapi banyak ya, kecil-kecil tapi banyak ya. Nah, kita lihat ya di sini. Ada namanya buah mahkota dewa ya. Buah mahkota dewa ya kita lihat ya. Bentar. Buah mahkota dewa. Nah, kita lihat ya. Ada buah mahkota dewa, terus juga ada juga sebenarnya digunakannya adalah daun sambiloto. Ya, kalau buah mahkota dewa itu 7 gram. Bahan yang digunakan ini semuanya, jadi saya declare dulu ya, bahan yang digunakan pada materi hari ini yang saya sampaikan itu adalah semuanya adalah berat dari bahan segar Bapak Ibu. Jadi itu adalah berat bahan segar ya. Bapak Ibu kalau mau awet ya keringkan dulu ya. Gimana Pak cara mengeringkannya? Ya sebenarnya ada sesi sendiri bagaimana cara kita membuat simplicia atau herbal kering. Tapi saya sampaikan tipis-tipis saja sedikit bahwa cara mengeringkan ya dikeringkan begitu ya. Tapi tidak sesimpel itu ya. Ada teknik-teknik pengeringan bagaimana supaya senyawanya tidak rusak, bagaimana supaya eh, dia tidak terlalu kering, tapi dia juga masih bertahan dalam jangka waktu lama ya. Jadi ada beberapa teknik. Yang buah misalnya lambat kering, kalau yang daun cepat, kalau yang akar gimana, kalau yang kulit batang gimana.
Kalau yang daging buah gimana? Jadi itu ada tekniknya masing-masing Bapak Ibu. Ya, cuma di sini ini semua pengeringan paling mudah adalah dijemur, tapi ditutup dengan kain hitam. Itu adalah pengeringan paling mudah. Jangan sampai dijemur di udara terbuka, rusak senyawanya, kena sinar matahari. Sinar matahari mengandung UV, pasti UV itu merusak senyawa aktif ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mengeringkan tutup kain hitam, itu cara sederhananya. Cara lain ada banyak, ya nanti mungkin di kesempatan berikutnya saya akan cerita lebih banyak lagi ya. Selanjutnya, ini adalah daun sambiloto 7 lembar, Bapak Ibu. Ya, tadi daun buah mahkota dewa 15 gram. Jadi kalau zaman dulu, ramuan itu lebih banyak dia menggunakan takaran empiris. Takaran empiris itu 1 genggam, 2 genggam, 1 jari, 2 jari, secukupnya dia bilang 1 siung ya atau 1 ruas ya. Tapi di era modern Bapak Ibu, herbalis itu sebaiknya tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang agak sulit untuk distandarkan. Makanya apalagi sekarang timbangan gram-graman kan banyak ya. Kayak timbangan bikin kue itu aja harganya mungkin nggak begitu mahal. Jadi sebaiknya memang ada angka pastinya. Ya, misalnya buah mahkota dewa 15 gram. Itu kan bisa kita ilustrasikan, oh ya bisa ditimbang dia. Sambiloto 7 lembar, masih bisa nih kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau besar, kecil, yang mana yang bagus? Ya yang bagus yang daun dewasa. Daun dewasa nomor 3 dari pucuk dan nomor 3 dari bagian dahan terdekat dengan batang. Ya, itu di tengah-tengah biasanya posisinya itu adalah daun dewasa dan 7 lembar. Ya, karena pucuk dan daun tua itu akan berbeda senyawa aktifnya. Ya, jadi 7 lembar. Terus daun dewa juga 3 lembar di sini. Ya, lalu daun dewa itu ada umbinya Bapak Ibu. Itu juga bisa digunakan 15 gram. Terus temu putih juga 15 gram. Ini tidak mungkin tertinggal yang warnanya kuning pasti ada ya, temulawak atau kunyit biasanya. Kebetulan di sini dia pakainya temulawak. Ya, temulawak atau kunyit itu akan beda dosisnya kalau dipakai untuk penyakit yang lain. Kalau dia untuk penyakit hepatoprotektif atau gangguan hepar, dia pasti pakainya dosis gede. Dosis gede itu 10 atau 15. Tapi kalau dia hanya sebagai pelengkap, artinya untuk sistem imun, untuk pelengkap dari suatu formula herbal, biasanya paling dia dipakai 5 gram atau paling banyak 10 gram. Atau 5, 7 gitu. Jadi pasti sedikit makanya. Ya, tapi kalau dia untuk gangguan hepar, baik kunyit, temulawak, karena dua ini biasa selalu hadir untuk yang gangguan hepar, itu biasanya dipakainya akan minimal 15 gram biasanya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi ini bisa digunakan. Temu putih ini bisa anti kanker juga dia. Ya, sambiloto, diabetes juga bisa dia. Ya, mahkota dewa, buahnya bisa. Daun dewa ini ada banyak dia bisa untuk macam-macam. Ya, untuk alergi bisa, untuk masalah lain juga bisa. Ya, temu putih ini paling dicari biasanya untuk kanker biasanya. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu, formula ini dia saling menguatkan satu sama lain. Dan ingat ini adalah bahan segar semuanya. Bahan segar. Bapak Ibu bisa gunakan 5 gelas air ya. Atau kalau bingung ya ini gelas apa ya? Ya biasanya kan gelas belimbing yang dipakai. Kalau kita bicara 5 gelas ya. Gelas belimbing biasanya berapa? Ya kita kira-kira mungkin gelas belimbing itu kurang lebihnya 200 mili ya Bapak Ibu. Kalau kali 5 berarti sekitar 1 liter nih. Ya, jadi bisa aja Bapak Ibu nggak ada gelas belimbingnya Pak. Oh iya, bisa gunakan eh, botol atau gelas minuman kemasan itu mau merek apapun kan gelasnya pasti ukurannya sama. Kurang lebihnya segitu. Ya, lebih baik kalau ada gelas takar pakai gelas takar ya. Jadi gunakan 5 gelas ya. Jadi ini adalah segar. Kalau Bapak Ibu mau langsung diproses boleh gunakan langkah yang kedua ini. Kalau mau dikeringkan juga boleh gunakan langkah yang pertama. Kelebihannya apa? Kalau dikeringkan dulu bisa hari ini kita kita kan mungkin beli nggak mungkin ya temulawak cuma 15 gram ya. Temulawak kita pasti belinya paling nggak ya temulawak tuh kan bulat biasanya ya, atau lonjong atau bentuknya tuh pasti bundar gitu. Nggak mungkin kan kita beli cuma separuh ya. Karena 15 gram itu nggak banyak gitu. Kalau
satu biji itu mungkin 50 gram, mungkin 100 gram ya, satu on mungkin ya, atau 2 on biasanya kalau yang gede. Jadi kan nggak mungkin kita eh, apa namanya selalu memetik daun cuma 7 lembar dipetik gitu ya. Kalau kita pakai tiap hari pasti dia akan kering ya, dan daun atau bahan alam yang kering dengan sendirinya tanpa proses pengeringan itu senyawa aktifnya rusak Bapak Ibu. Misalnya saya punya daun salam, ini masih segar, saya simpan di kulkas gitu sampai daun salam itu kering. Maka antara daun salam yang segar dengan kering yang terpaksa, dengan yang kita keringkan dengan cara baik-baik, itu lebih bagus yang segar, dan yang baik-baik itu dikeringkan itu bagus khasiatnya. Jadi mau pakai yang segar oke, atau sekalian aja yang udah dikeringkan. Jangan yang setengah-setengah gitu. Artinya simpan dulu aja, akhirnya dia kering sendirinya, ya itu nggak bagus ya. Jadi kalau mau yang segar pakai aja yang segar, kalau yang sudah kering sekalian aja pakai yang kering ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai cara yang pertama, kita nggak mesti segini yang kita keringkan, bisa aja kita keringkan aja dulu nanti itu dalam jumlah banyak ya, lalu kita pakai, misalnya kan penggunaan bahan alam ini paling nggak 5 hari ya, atau biasanya 7 hari, atau biasanya 10 hari. Ya kita kira-kira aja kebutuhannya berapa ya. Jadi satu ramuan ini digunakan untuk 1 hari, karena nanti hasil dari ramuan ini yang kita rebus itu dipakai untuk diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore, atau pagi, siang, sama malam. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak mungkin dong kita cuma beli 7 lembar Sambiloto ya. Dan juga kadang kalau kita nggak ada Sambiloto segar, kita pasti beli online yang sudah kering. Nah, online kan jarang orang beli jual yang segar, pasti yang kering-kering semuanya. Ya, jadi itu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, Pak ini kan yang segar ya. Tapi saya kan saya belinya kebetulan yang kering dijual di pasar. Terus gimana cara mengkonversi angkanya ini? Ya, kalau kita bicara konversi antara yang kering, antara yang segar ke yang kering, biasanya Bapak Ibu kalau 100 gram segar, maka dia akan setara dengan, kurang lebihnya ini ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya dia akan setara dengan 40 gram kering. Jadi kalau Bapak Ibu pakai 100 gram segar, tapi adanya yang kering cuma 40 gram aja Bapak Ibu pakai. Jangan disamakan ya, karena kalau yang segar kan ada kandungan air. Kalau kering nggak ada kandungan air. Jadi silahkan aja dikalikan eh, 0,4 semuanya, atau dikalikan 40% juga boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu punyanya bahan yang kering ya, gitu. Jadi sekitar 40%. Kurang lebihnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi anggap aja kita pakai yang segar, silahkan diambil, jangan lupa dicuci bersih. Teknik pencucian herbal juga ada teknik khusus, tidak bisa diobrok-obrok di dalam baskom. Ya, boleh pakai baskom, diobrok-obrok, terus habis selesai itu harus dicuci dengan air mengalir, dan pastikan air mengalirnya itu terbuang, tidak dalam satu wadah gitu ya. Karena kotorannya akan mondar-mandir di situ aja nanti kalau dalam satu wadah. Jadi harus air mengalir. Jadi boleh pertama di itu dulu. Atau satu-satu yang buah cuci sendiri, air mengalir. Daun sambiloto 7 lembar diusap-usap dulu, siapa tahu ada kotoran burung, siapa tahu ada debunya, ada pasirnya, ya. Jadi satu-satu, ya. Temulawak mungkin masih ada kotornya, ada kulitnya masih, jadi kupas dulu. Ya, temu putih juga dibersihkan dulu, ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah bersih, silahkan dipotong kecil-kecil, lalu dijemur Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu belinya dalam jumlah banyak, mau dipakainya nanti aja pada saat diperlukan saja, ya. Ya bisa dikeringkan dulu. Ya pastikan harinya panas Bapak Ibu, jangan pas musim hujan, ya. Jadi keringkan, jemur, ditutup dengan kain hitam. Nggak apa-apa kena matahari langsung, tapi kan ditutup kain hitam. Kemudian silahkan direbus sesuai dengan kebutuhan dosis yang ada. Ya, kalau dosis yang saya tampilkan ini adalah dosis yang segar dia. Maka kalau Bapak Ibu udah mengeringkan, bisa aja sih yang segar ini Bapak Ibu keringkan dalam jumlah ini. Tapi kan nggak mungkin ngeringin tiap hari ya Bapak Ibu ya. Artinya mau bikin keringin dulu, baru besok bikin, keringin lagi besoknya, baru besoknya bikin. Itu kan ribet ya Bapak Ibu. Ya mending langsung aja Bapak Ibu kalikan 10, lalu kalikan 0,4.
maka kalikan 10 dulu, dapat, Bapak Ibu keringkan, nanti dipakai aja 1/10-nya setiap hari. Begitu. Itu juga bisa ya. Jadi kalikan aja 10 untuk 10 hari, jumlah yang ini baru nanti ditimbang yang segar-segarnya, habis itu Bapak Ibu boleh keringkan, habis itu tinggal yang kering itu dibagi aja nanti 10 ya. Buah mahkota dewanya bagi 10, sambilotonya bagi 10, ininya bagi 10 ya. Itu. Jadi silahkan. Terus juga teknik perebusan juga diperhatikan. Biasanya perebusan itu ada dua pilihan. Ada yang dia itu airnya mendidih dulu, baru dimasukkan bahannya. Ada juga teknik yang airnya dingin, masukin bahannya, lalu dididihkan. Itu juga ada dua teknik. Yang paling bagus, yang paling bagus sebenarnya airnya mendidih dulu, masukkan bahan, kecilkan apinya, biarkan dia mendidih selama 15 menit atau sampai susut sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan aturan. Ya, jadi dia mendidihnya dengan api kecil kalau sudah ada herbalnya di dalamnya. Ya, kalau saat memanaskan api besar nggak apa-apa, mendidih kecilkan api yang paling kecil, biarkan dia mendidih dengan suhu yang kecil. Ya, terus apakah utuh daunnya atau potong kecil-kecil? Kalau untuk merebus paling bagus daunnya dipotong-potong kecil, umbinya dipotong kecil-kecil, temu putihnya dipotong kecil-kecil, dan temulawak juga dipotong kecil-kecil. Karena dia lebih keluar ya sarinya. Jadi perebusannya api kecil ya Bapak Ibu ya, api kecil. Biasanya 15 menit sampai 30 menit. Sudah, habis itu nanti dari 5 gelas jadinya tersisa 3 gelas, kurang lebih aja ya Bapak Ibu ya. Nggak usah diukur-ukur mungkin, tapi kurang lebihnya aja akan jadi 3 gelas ya. Setelah itu nanti hasil yang Bapak Ibu dapat, waduh Pak, ternyata dapatnya 4 gelas Pak jadinya nih, atau 3 gelas setengah. Ya dibagi tiga aja, dibagi tiga aja. Ya diusahakan proporsional pembagiannya, nggak mesti lah harus 3 gelas ya. Siapa tahu jadinya cuma 2 gelas setengah, ya bagi tiga. Siapa tahu jadinya 3 gelas setengah, ya bagi tiga aja. Terus diminum, didinginkan dulu ya, sudah agak dingin, baru dikonsumsi 3 kali sehari. Biasanya kalau orang yang hanya mengalami gejala penyakit kuning, itu bisa digunakan selama 5 hari secara berturut-turut ya. Kalau Bapak Ibu merasa ini pahit, silahkan ditambahkan madu, tidak ada masalah, biar ada rasa manis-manisnya. Ya, jangan lupa disaring ya, setelah direbus itu disaring supaya tidak begitu banyak ampas. Ya, setelah disaring, didinginkan sebentar atau dinginkan dulu baru disaring, baru setelah itu mau ditambah madu juga boleh. Kalau yang tidak ada diabetes, boleh ditambahkan gula merah sedikit itu juga boleh. Ya, supaya ada manis sedikit. Kalau Bapak Ibu juga tidak ingin ada penambahan madu atau gula, Bapak Ibu juga bisa tambahkan 1 sendok daun stevia yang sudah kering. Jadi ada orang kalau online ada orang jual daun stevia yang memang daun yang sudah dikeringkan dari daun stevia. Bukan gula stevia yang bermerek ya, tapi benar-benar daun stevia. Daun stevia kalau seperti ini bisa Bapak Ibu tambahkan kurang lebih 1 sendok serbuk yang sudah kering. Ya, 1 sampai 2 sendok boleh. Ya, nanti ramuannya rasanya manis ya. Enggak, kalau yang pengen manis cuma sedikit ya 1 sendok, yang pengen agak manis ya bisa ditambahkan 2 sendok di dalam ramuan. Begitu. Jadi nggak begitu pahit ya. Jadi karena orang kita sekarang kan nggak suka yang pahit-pahit gitu ya. Pasti lebih suka yang ada rasanya sedikit ya. Terus kalau Bapak Ibu pengen ada rasa seger eh, dan juga mahnya tidak bermasalah, bisa ditambahkan jeruk nipis ya sedikit ya supaya ada sensasi segar-segarnya gitu. Ya, sama mohon diperhatikan untuk penggunaan herbal atau konsumsi herbal itu tidak pada saat perut kosong karena daya cengkramnya terhadap lambung herbal ini cukup kuat. Kalau lambungnya nggak kuat, dia bisa sakit perut ya, bisa diare. Ya, jadi sebaiknya memang setelah makan, mungkin setengah jam, sejam setelah makan, ya usahakan jangan perut kosong. Ya karena ada beberapa pasien itu
bermasalah saat mengkonsumsi herbal saat lambung kosong. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan kayaknya boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau pas lagi ingat gitu, boleh tanya di nanti aduh nggak sempet nih takutnya kelewat gitu, nggak sempet nanya atau pas lagi ada aktivitas gitu. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat kalau ada pertanyaan ya, karena nanti saya coba jawab di sesi diskusi kalau memang nanti ada pertanyaan ya. Jadi itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ramuan ya. Kayaknya mudah gitu ya. Cuma dalam satu slide ini ada banyak informasi sebenarnya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu jadi banyak pengetahuannya nih harapannya. Nggak cuma sekedar kalau basah gimana, seger gimana, kering gimana, ya. Pengeringannya gimana, cara motongnya gimana, terus pencuciannya gimana. Nah itu kan pasti ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Ini yang contoh ramuan yang dia itu banyak Bapak Ibu. Ya. Saya punya ramuan yang cuma satu saja ya. Ini adalah ramuan dari Sumatera ya. Dia cuma satu bahan yang dipakai yaitu daun sukun. Daun sukun ini terkenal pada saat COVID kemarin juga dia banyak terkenal karena banyak digunakan ya karena dia disebut juga anti COVID ya. Meskipun sebenarnya dia tidak punya aktivitas antivirus ya setahu saya. Dia cuma punya aktivitas memang eh, kuat dia. Untuk hepar dia kuat, untuk sistem imun dia juga kuat ya Bapak Ibu ya. Daun sukun ini. Ini contohnya ini ada daun sukun ya. Dia juga bagus ya. Ambil daun sukun 3 lembar. Jangan dikira daun sukun 3 lembar itu sedikit ya. Itu lumayan ya 3 lembar karena daun sukun itu lumayan lebar. Beda kayak daun sop ya 3 lembar tuh nggak ada apa-apanya kalau daun sop ya. Kalau daun sukun ini lumayan besar dia. Ya, ambil 3 lembar. Waduh ini nggak muat nih Pak pancinya nih. Oh iya potong kecil-kecil boleh. Ya, ini daun sukun yang segar ya dipotong kecil-kecil boleh ya. Terus baru direbus ya dengan 5 gelas air. Jadi ini cuma satu bahan aja yang kita pakai. Ya, kalau kita kalau berdasarkan dari sisi ilmiah tentunya akan berbeda ya kemampuan antara daun sukun yang cuma sendirian dengan formula sebelumnya yang sampai ada 6 bahan herbal yang dipakai. Ya, tapi apakah ini salah? Ini enggak, ini benar juga, ya enggak ada masalah. Ya, artinya ada satu kondisi yang mungkin penyakit kuningnya tidak begitu parah atau bahkan hanya untuk pencegahan aja, ya kita bisa gunakan daun sukun aja cukup. Ya, jadi itu bisa digunakan. Ini daun segar ya, kalau mau dikeringkan silahkan. Ya, bisa untuk digunakan jangka panjang. Kalau yang segar Bapak Ibu masukkan di kulkas itu mungkin hanya bisa bertahan 3 sampai 5 hari mungkin ya. Lewat dari itu senyawa aktifnya akan menurun. Ya, karena air itu merusak senyawa aktif ya. Artinya air di dalam daun itu kalau lama kelamaan dia malah merusak senyawa aktif ya Bapak Ibu. Ya karena dia bersifat eh, biasanya bisa kayak enzimatiknya masih ada di sana dan senyawa aktif cenderung dia lama-lama bisa rusak ya kalau terkena air. Jadi itu harus diperhatikan. Terus selanjutnya kita lihat juga ramuan lain, Bapak Ibu. Ramuan lain. Ini juga ramuan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bambu kuning. Ya, ada bambu yang biasa, ada yang bambu kuning. Iya, kita lihat rebungnya, Bapak Ibu, rebungnya. Ya, bukan daunnya, bukan bambunya yang benar-benar bambu, tapi rebungnya. Ya, rebungnya. Nah, rebungnya bisa diambil 3 buah. Rebungnya kan untuk nggak ya lumayan ya tergantung bambunya sih ya. Tapi ini bambu yang ukuran normal ya. Diambil 3 buah, dipotong kecil-kecil, habis itu direbus. Itu juga bisa digunakan ya, bisa digunakan. Tapi jujur aja Bapak Ibu saya adalah herbalis dengan aliran eh, ramuan yang lebih dari satu ya, kecenderungan ya. Meskipun satu boleh, saya lebih suka yang lebih dari satu karena bagi saya eh, senyawa antar masing-masing tanaman itu akan lebih kuat dibanding cuma satu. Ya, jadi ini nggak ada masalah biasanya untuk pencegahan bisa digunakan. Terus satu lagi saya punya ramuan nih, ya. Ini adalah hepatoprotektor juga bisa untuk
gejala ringan, sedang, ya. Bisa digunakan juga untuk penyakit kuning, ya. Kita lihat kuning-kuningannya pasti ada, ya, kuning-kuningannya, ya. Ada rimpang kunyit, bukan temulawak ya, ini temulawak ya. Saya edit dulu, ya nanti nggak salah. Temulawak, nih ya, temulawak ya. Nah, ini ini sama gram, 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 gram. Ini cuma G aja ketulis ya, nggak sempat ketulis gramnya. Ya. Jadi rimpang kunyit 15 gram, rimpang temulawak dia pakai 10 gram. Jadi untuk kunyit bisa 15, bisa temulawak yang 15, kunyit 10. Kadang juga ada Bapak Ibu yang pakai 15-15 dia untuk yang hepatoprotektif ya. Jadi silahkan aja, biasanya salah satunya pasti harus 15 gram karena ini kan memang khusus untuk hepar. Ya, jadi untuk dua, terutama rimpang kunyit, rimpang temulawak itu memang senyawa aktifnya memang yang dua ini memang yang boosternya untuk yang hepatoprotektif biasanya. Ya, sedangkan ada juga tambahan herba meniran. Herba meniran ini biasanya di ramuan-ramuan itu cenderung akan dimasukkan herba meniran. Jadi dia hampir bukan pasti sih. Kebanyakan herbalis itu atau peramu tradisional dia akan menambahkan meniran di hampir semua ramuannya kadang-kadang. Ya, karena Bapak Ibu mungkin tahu ya, fitofarmaka herbal terstandar ada produk yang terkenal, saya nggak sebut produknya, yang isinya itu cuma ekstrak herba meniran. Jadi cuma itu aja. Dan memang klaim khasiatnya dia untuk sistem imun. Ya, jadi yang namanya orang mengalami permasalahan pada penyakit kuning itu biasanya kan yang bermasalah itu hepar dan imunitasnya lagi turun. Ya karena hepar itu kan eh, biasanya untuk membersihkan toksin ya. Nah, makanya biasanya meniran ini juga ditambahkan di hampir semua ramuan-ramuan orang biasanya. Ya, herba meniran untuk melengkapi dia. Ya, dan dia juga punya aktivitas sebagai hepatoprotektif meskipun tidak sekuat kunyit dan temulawak ya, dari yang saya baca dan yang saya lihat pada beberapa pasien. Iya, tapi ramuan itu kan tergantung selera ya Bapak Ibu dan tergantung pengetahuan masing-masing herbalis. Mungkin saya belum terlalu expert sekali, mungkin ada yang sudah expert dan dia sudah eh, tahu detail begitu banyak gitu. Mungkin pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi eh, antara herbalis satu dan yang lain mungkin akan ada perbedaan sedikit ya Bapak Ibu, tapi secara prinsip itu biasanya pasti sama ya. Kalau untuk hepar ya pasti kuning-kuningan harus ada, mau temulawak mau kunyit ya itu biasanya harus ada di dalamnya. Ya. Bisa keduanya bisa salah satu, tapi kebanyakan keduanya. Kalau saya cenderung di keduanya. Ya. Makanya saya lebih suka ramuan yang ini sebenarnya dan yang pertama tadi ya. Nah, kita lihat di sini herba meniran dia pakai 5 gram. Ini semua ramuan adalah bahan segar. Sekali lagi, berat yang tercantum di sini adalah berat bahan segar. Kalau Bapak Ibu mau mengeringkan, ya silahkan. Nanti yang kering itu jangan lupa itu hanya gunakan 40%-nya saja beratnya dari yang saya tampilkan di sini. Ya. Misalnya temulawak 10 gram, kalau pakai yang kering ya 4 gram berarti. Nah, gitu. Ya, terus ada daun paliasa, ini adalah paliasa, ya mungkin kita sering lihat, saya juga sering lihat ini, ya. Nah, itu bisa dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu terbatas, adanya cuma meniran, Pak, sama temulawak sama kunyit, ya udah pakai tiga itu aja kalau gitu. Ya, bisa 15 15 5 aja formasinya. Ya, bikin aja kunyit dan temulawaknya agak tinggi. Ya, kunyit, temulawak, 15 15 5 meniran. Udah, itu aja itu bisa deh, gak ada masalah gitu ya. Karena kunyit di pasar banyak, di warung sayur juga ada. Temulawak di pasar, di warung sayur ada. Meniran biasanya di daerah yang rawa atau bahkan di daerah di Kalimantan di pinggir jalan itu udah banyak meniran Bapak Ibu. Iya. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu ya kan kita sekarang ada Google foto ya. Ya pakai foto itu kita bisa mencocokkan kira-kira tanaman apa ini nih gitu ya. Kita juga bisa cek di Google daun meniran, terus kita zoom sama nggak nih sama yang kita dapat di pinggir jalan gitu ya. Cuma saran saya sih jangan juga di pinggir jalan ramai ya, karena kalau bahan segar yang banyak terpapar debu dan asap kendaraan itu kurang begitu bagus ya, untuk digunakan sebagai bahan baku obat. Usahakan yang agak
Yang misalnya dia di pinggir jalan, ya cari aja yang agak ke dalam-dalam sedikit gitu menirannya. Dan yang digunakan untuk meniran herba ya Bapak Ibu. Kalau herba berarti angkut semuanya, daun, batang, akar. Karena meniran itu kecil tanamannya. Ya, jadi nggak mungkin kita ngambilin daunnya aja. Jadi biasanya akarnya dan batangnya juga diambil. Karena dia tumbuhan merayap dan kecil ya. Tapi dibersihkan jangan lupa. Karena ya kita nggak mau ada pasir dong ya di jamu kita atau di herbal yang ramuan kita. Ya, jadi seperti itu kalau daun paliasa nggak ada, ya nggak ada masalah. Gunakan apa yang ada aja. Ya, paling nggak tiga itu nggak masalah sih saya pikir. Ya, itu sama cara penggunaannya, cara pemakaiannya juga sama, terus cara penyiapannya juga sama Bapak Ibu. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin terakhir kami pernah menyelenggarakan pelatihan ya. Nanti kapan-kapan mungkin AMTRES juga akan menyelenggarakan biasanya setahun sekali atau setahun dua kali kadang. Ya, ini adalah materi herbal all in ya semuanya. Rasanya pelatihannya itu 4 hari atau 6 hari. Saya agak lupa. Tapi dia nggak yang jejer tiap hari. Kadang tuh ada yang cuma Sabtu Minggu, terus minggu depannya Sabtu Minggu lagi, lalu Sabtu Minggu lagi, lalu Sabtu Minggu lagi. Karena JP-nya atau jam pelajarannya memang ada yang 1 jam pelajaran, ya 1 jam pelajaran itu kan biasanya 45 menit ya. Nah, jadi seperti itu memang. Biasanya saya dengan Pak Surya ya, berdua gitu. Untuk yang expert Pak Surya biasanya beliau yang pharmaceutical herbal care atau yang benar-benar spesifik ke penyakit-penyakit secara detail. Jadi ini adalah kurikulum untuk herbalis dasar biasanya. Ya, ya herbal-herbal dasar lah orang yang awam atau baru belajar atau pengen belajar. Kalau yang expert eh, nanti yang ini dulu gitu. Jadi kami biasanya kalau saya dan Pak Surya yang mengisi. Jadi ini sekedar informasi aja untuk kawan-kawan. Dan jangan lupa juga kawan-kawan kalau ada yang mau ikut pelatihan herbal itu silakan hubungi Mtres. Siapa tahu mungkin belum bulan ini, tapi mungkin akan ada bulan depan atau bulan depan lagi paling enggak minta info aja gitu kalau ada. Terus juga kalau yang mau jadi herbalis atau ngambil sertifikat kompetensi bisa hubungi Mtres juga ya. Nanti kita ada mau bikin komunitas khusus herbalis ya insya Allah tahun depan. Itu isinya orang-orang yang udah ngambil sertifikasi herbalis ya. Jadi khusus yang udah punya sertifikat kompetensi aja yang akan masuk ke komunitas tersebut. Kita akan bikin komunitas secara nasional. Insya Allah ya, tahun depan targetnya udah tercapai. Itu. Ini referensi kalau mau baca-baca Bapak Ibu ada dua dari BPOM dan Kemenkes. Ya, saya biasanya menghindari suatu materi itu tanpa ada benang merah dan tanpa ada dasar yang kuat sekarang itu. Jadi nggak mau saya sembarangan-sembarangan. Ya, jadi pasti saya ada rujukan, ya bahan bacaan untuk lebih mendalami atau untuk lebih paham. Jadi Bapak Ibu bisa baca ini. Ada banyak juga roti juga ada ya formularium ramuan obat tradisional Indonesia juga ada, yang lain juga ada. Cuma ini dua dasar ini aja silakan dipakai. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami tentang herbal, terutama yang ramuan untuk penyakit kuning pada hari. Oke, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Itu mungkin Mbak Dinda yang bisa saya sampaikan. Saya lihat ada pertanyaannya Mbak Dinda. Ini kawan-kawan kalau Baik, mau terima ada, kasih banyak. kalau kalau ada yang mau sharing boleh Mbak Dinda, misalnya dia punya pengalaman apa gitu, atau ada pernyataan saya yang kurang dirasa berlawanan dengan pendapat Bapak Ibu itu nggak apa-apa karena mungkin saya juga tidak ingin juga disebut sangat ahli ya Mbak Dinda ya, artinya ya mungkin di sini ada yang sudah lebih expert gitu ya, ada yang lebih ahli, nggak apa-apa gitu silahkan ya karena kebetulan aja eh, saya mendalami herbal juga jadi pasti makin banyak referensi semakin bagus kan. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas pemaparan materinya yang luar biasa. Banyak insight baru yang juga bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu semuanya. Dan memasuki ke sesi selanjutnya, kita buka sesi Q&A dan juga sesi sharing bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing. Saya persilahkan. Mungkin di kolom chat Pak ada tanggapan di pertanyaan. Oke, dari Pak Sawal mungkin ya Mbak eh, Indah ya. Kenapa tidak menyembuhkan? Ya, kan ada sih tanaman yang bisa menyembuhkan jaundice dan diambil oleh orang-orang mainland.
Terus dari ramuan tadi kurang efektif kecuali temulawak dan temu putih, yang lain nggak sinkron. Ya. Ada tanaman asal Papua diambil oleh orang mainland dan jurnalnya signifikan sebagai antivirus alami. Oke, baik Pak Sawal. Jadi mungkin yang pertama sih begini, semua informasi yang saya sampaikan tadi itu bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah penggunaan empiris di Kalimantan, ya, terutama di suku Dayak. Ya, jadi untuk ramuan yang pertama itu ada sambiloto, daun dewa, dan juga eh, ada temulawak juga, ada temu putih. Eh, di suku Dayak itu dipakai dan itu berkhasiat gitu. Ya, kalau misalnya kebetulan ada juga yang menggunakan ternyata tidak berkhasiat begitu. Jadi mungkin ini bagian dari kekayaan informasi ya. Jadi mungkin ada satu herbalis memang dia meyakini bahwa temulawak dan kunyit aja udah cukup plus meniran. Tiga itu aja Pak. Ya itu nggak apa-apa, silahkan aja dipakai. Tuh, ya. Tapi kalau kami di Kalimantan, di suku Dayak, itu memang menggunakan ramuan yang pertama itu yang di atas. Gitu. Dan dasarnya itu itu aja mungkin ya. Jadi ini kalau misalnya ada informasi eh, kurang efektif, jadi mungkin jadi begini, herbal itu kan yang kami lihat memang dia tidak semuanya punya kemampuan utama ya. Kalau yang kami pahami bahwa ada misalnya kita pakai 5 herbal, itu ada 3 yang memang itulah ujung tombaknya. Ada satu dia adalah herbal pelengkap. Ada satu dia itu herbal untuk tambahan untuk sistem imun. Jadi kadang seperti itu untuk herbal itu, ya. Jadi ini mungkin tambahan informasi buat saya juga dan buat kita semua juga, ya. Jadi memang temulawak itu yang superior memang dan kunyit biasanya. Dan temu putih ya silahkan digunakan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang juga menambahkan di sini-sini karena memang itu etnomedicine, ya, jadi pengobatan etnis di suku tertentu, ya, yang dia memang terbukti di sana. Itu, ya, itu aja mungkin. Ya, terus tolong tanya gitu ya, Dokter Anda Agustina ya, apoteker, bila tidak lengkap bahannya dari ramuan itu ya, kira-kira yang paling utama apa aja? Tadi mungkin sudah terjawab juga ya. Yang utama sebenarnya kalaupun kita sulit mencari ya karena kita nggak ketemu ya atau susah atau nggak ada di sekitar kita, saya yakin temulawak, terus juga kunyit dan juga meniran itu harusnya ada sih. Ya, terutama yang dua rimpang-rimpangan itu ada biasa di pasar. Jadi bisa dipilih gitu. Terus mungkin Pak Sawal lagi nih, herbal nggak bisa untuk akut ya. Oke, jadi sebenarnya hmm, ya meniran saya sepakat ya memang dia untuk imunitas ya karena memang sudah terbukti di mana-mana. Kalau yang meniran, ya kalau yang akut memang ini masih menjadi perdebatan gitu. Kalau di kami sih meyakini, kalau di kami sendiri, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada referensi yang lebih kuat, itu tidak apa-apa, silahkan dipakai aja. Kalau memang ada bukti yang kuat begitu ya, atau penggunaan empiris itu nggak ada masalah, itu silahkan. Tapi kami hanya menyampaikan secara umum ya, biasanya untuk kondisi akut, akut artinya saat itu sedang sakit sekali gitu, kami untuk para herbalis yang masih junior gitu atau masih pemula, karena ini sifatnya pelatihan yang sharing ya, jadi mungkin kami eh, starting pointnya adalah herbalis pemula begitu ya atau yang baru-baru belajar gitu. Jadi untuk yang semodelan herbalis expert dia memang udah berani menjudge bahwa bisa untuk akut, tapi kan kalau misalnya orang yang masih tanggung-tanggung ya itu agak berbahaya begitu. Ya, jadi kalau sudah ekspor, sudah banyak mendalami tentang herbal, udah pengalaman untuk akut, sudah sering mempraktekkan dan sudah terbukti, ya silahkan aja begitu. Ya, itu gak ada masalah. Jadi itu ya. Tapi kalau untuk yang pemula mungkin untuk akut jangan dulu begitu ya. Dan kebanyakan memang misalnya diare, diare sebenarnya akut ya kita lihat itu juga bisa kan pakai herbal sebenarnya.
Oke, oke, terima kasih Pak Sawal sharingnya. Terus apa bisa digunakan sebagian bahan segar, sebagian bahan kering? Saya pikir asal tepat aja ya penggunaan dosisnya itu silahkan digunakan. Ya, asal tepat aja misalnya kalau yang kering harusnya segini ya segini, kalau yang segarnya segini ya harusnya segini. Ya, silahkan aja dicampur yang eh, jangan sampai salah gitu ya berat ramuannya itu karena nanti jadi masalah. Ramuan herba tuh aman sebenarnya ya kalau dosisnya memang sesuai gitu. Ya kalau kebanyakan juga jadi masalah juga kan ya. Terus eh, daun sukun muda tua, daun sukun sebaiknya yang dewasa ya. Kalau biasanya kami patokannya kalau dia banyak daunnya itu nomor 3 sebelum pucuk dan nomor 3 setelah pangkal batang yang kecil itu, pangkal ranting itu. Ya, yang dewasa lah, daun dewasa. Tahun lalu Mbak Cahaya Lestari ya, mungkin sakit kuning ya, temulawak, kunyit tiap hari, tambah gula, aren, madu ya. Alhamdulillah rutin. Nah, ya betul ya. Dalam waktu 1 bulan 10 hari. Wah, lumayan lama juga ya. 1 bulan 10 hari. Ya, tapi memang betul ya. Penyakit kuning selesaikan dengan yang kuning-kuning. Kalau itu bahasa apa ya? Bahasa ya istilahnya lah gitu. Ya, karena kan temulawak kuning, eh, kunyit juga kuning ya. Kak, tadi kan di ramuan yang terakhir bobot segar berbeda. Apakah ketika dikeringkan untuk bobotnya diambil semua rata 4 gram? Jadi sebenarnya mungkin saya ingatkan lagi, uh, sebenarnya ini secara umum aja ya saya bicara. Ketika bahan itu segar, itu akan setara. Kalau kita pakai yang kering, itu kita akan konversi menjadi 40%-nya biasanya begitu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi misalnya segar itu 100 gram, kalau kita mau pakai adanya cuma yang kering, ya yang kering dipakainya 40 gram aja. Ya, karena seperti itu. Secara umum. Ya, secara umum. Oke. Kayaknya semua udah terjawab, Mbak Dinda mungkin. Dan mungkin tidak semua jawaban memuaskan ya. Yang pasti sih kita nanti kalau mau sharing-sharing lebih jauh, ya diskusi gitu, kita bisa diskusi lebih jauh lagi di sesi yang lain mungkin ya. Atau ada webinar lain dari IMTrust. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dinda. Sini sudah mulai hujan ya, sudah mulai berisik. Ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawabannya dan juga Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sepertinya sudah cukup ya Pak Iwan dan juga Bapak Ibu untuk sesi webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak Pak Iwan atas sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga berkah. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya Pak ya. Ya. Jadi pada tahun 2024 nanti kami akan mengadakan program subsidi di bidang digital marketing yang mana ini merupakan program sertifikasi BNSPRI. Dan kesempatan ini biasanya di Anters itu hanya datang 1 tahun 2 kali Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya ada kesempatan emas untuk Bapak Ibu jika berkenan bisa dimanfaatkan yang mana sertifikasi ini ada potongan harganya Bapak Ibu. Awal harganya itu 1.250.000. Karena program subsidi ini kita berikan potongan harga jadi Bapak Ibu cukup membayar sebesar 495.000 untuk sertifikasi BNSPRI skema digital marketing. Terkait pelaksanaannya ini akan full online Bapak Ibu. Bimbingan teknisnya akan dilaksanakan tanggal 11 Januari malam hari di jam 7 sampai selesai. Itu nanti via Zoom dan juga uji kompetensinya akan dilaksanakan di tanggal 14 Januari 2024 dari mulai jam 8 pagi hingga selesai dan ini pun akan dilaksanakan full online. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh dan tidak memungkinkan untuk ke Jakarta atau ke Impres Bandung bisa mengikuti dari rumah saja karena hanya via Zoom. Ya. Dan untuk periode pendaftarannya Bapak Ibu ini kita buka sampai tanggal 20 Desember dan kuota pun kita batasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang berminat silahkan bisa langsung saja scan
untuk registrasinya, ataupun jika ingin bertanya lagi lebih lanjut ataupun selengkapnya terkait sertifikasi ini, bisa menghubungi tim customer service kami di 0812 8954 4344. Ya, baik, itu saja ingin saya share. Mungkin ini Bapak Ibu jika ingin boleh difoto dulu untuk scan-nya. Banyak atas perhatiannya, dan saya juga mohon maaf ya apabila ada kekurangan maupun kendala selama webinar herbal ini berjalan. Sampai jumpa di kelas-kelas IMTrust selanjutnya. Salam sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih.